Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak hebat? Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat. Bagaimana? Sudah pada sarapan belum? Sudah? Alhamdulillah. Anak-anak, kita harus membiasakan sebelum berangkat ke sekolah untuk sarapan terlebih dahulu ya. Kenapa sih Bu kita harus sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah? Agar belajarnya menjadi lebih semangat dan dapat berkonsentrasi. Sekarang, coba dilihat teman sebangkunya. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Wah, bagus ya, rajin-rajin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, semuanya boleh berdiri dulu. Anak-anak, sekarang coba dirapihkan dulu bajunya. Duduknya juga dirapihkan ya. Kemudian bisa ditengok kanan dan kirinya. Apakah ada sampah atau tidak? Jika ada sampah, boleh diambil terlebih dahulu ya. Ibu minta tolong untuk dibuang ke tempat sampah. Tadi pagi, siapa yang berangkat ke sekolahnya paling pagi? Angkat tangannya. Wah, banyak ya. Anak-anak, kita harus membiasakan sikap disiplin agar hidup kita menjadi lebih teratur. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tema 6, yaitu merawat hewan dan tumbuhan. Hari ini kita memasuki tema baru, yaitu tema 7, kebersamaan, muatan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu dongeng. Kenapa sih kita harus mempelajari materi ini? Yang pertama, agar kita mengetahui apa itu dongeng. Yang kedua, agar kita mengetahui jenis-jenis dongeng. Dan yang terakhir, agar kita mengetahui apa saja isi yang terdapat dalam dongeng. Anak-anak, ada yang sudah tahu apa itu dongeng? Ya, benar. Dongeng merupakan cerita yang belum diketahui kebenarannya. Jadi, cerita tersebut belum diketahui nih, apakah benar-benar terjadi atau tidak. Nah, salah satu contoh dongeng adalah fabel. Apa sih Bu fabel itu? Fabel
yaitu cerita yang tokohnya merupakan hewan atau binatang. Contohnya misal cerita si kancil dan buaya. Ada yang sudah tahu cerita si kancil dan buaya? Tahu? Wah, banyak yang sudah tahu ya. Nah, di sini juga terdapat ciri-ciri fabel. Yang pertama, ada menggunakan hewan sebagai tokohnya. Yang kedua, hewan memiliki karakter seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur cerita. Dan yang terakhir, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam cerita. Selanjutnya, di dalam dongeng juga terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada tokoh. Tokoh itu yang berperan dalam sebuah dongeng. Nah, contohnya misal tadi dalam cerita si kancil dan buaya, yang menjadi tokohnya adalah si kancil dan buaya. Yang kedua, ada latar. Latar itu tempat terjadinya dongeng tersebut. Misalnya di sebuah hutan, atau di sebuah sungai, atau misal lagi di sebuah gurun pasir. Jadi, di mana tempat terjadinya dongeng tersebut. Selanjutnya ada watak. Watak itu sifat masing-masing tokoh dalam dongeng. Yang terakhir ada amanat. Amanat itu adalah pesan yang ada dalam sebuah cerita atau dongeng. Selanjutnya, Ibu akan menceritakan sebuah dongeng fabel yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Disimak baik-baik ya. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah seekor ular dan seekor tikus pasir. Saat itu, sang ular sedang merasa sangat lapar. Padahal, ia tidak memiliki sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang sangat lahap memakan makanannya. Sang ular pun merasa tidak senang melihat sang tikus. Ular, dengarkan wahai tikus yang angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Tikus, hai ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya mengancam saja. Kalau hanya mengancam, semut pun bisa. Sang ular merasa sangat marah mendengar ejekan tikus. Dan kemudian ia kembali ke sarangnya. Sedangkan tikus masih asyik melahap makanannya. Waktu terus berjalan. Akan tetapi sang ular tak kunjung mendapatkan makanan. Ia pun enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, sang tikus sedang terlelap di sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar akhirnya mengendap-endap ke sarang tikus, meskipun ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular, hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya dan ia pura-pura menguap sambil berpikir bagaimana cara agar ia lolos dari cengkraman sang ular. Tikus, tunggu dulu ular sahabatku. Kau harus berpikir terlebih dahulu. Jika kau memangsaku,
kau tidak akan mempunyai teman di sini. Kita di sini hanya berdua saja, tidak ada hewan lain. Jika aku mati, maka tidak akan ada teman yang bisa kau ajak untuk mencari makanan. Maka kau akan kelaparan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular pun terdiam dan merenungkan nasihat dari sang tikus. Ular, jadi kita tidak bisa hidup sendiri? Ular, tentu saja. Bukankah jika kita berteman akan lebih menyenangkan? Kita dapat mencari makanan bersama-sama. Berbeda jika kau memakanku. Nanti kau hanya akan hidup sendiri. Ular pun mengangguk tanda mengerti. Ular, baiklah kalau begitu. Maafkan aku ya tikus. Tikus pun memaafkan ular. Mereka kemudian berangkat untuk mencari makanan bersama-sama. Anak-anak, tadi kita sudah menyimak cerita tikus dan ular yang judulnya Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan 3 buah pertanyaan. Silahkan kalian catat dan kalian jawab di buku tulis kalian ya. Nanti setelah dijawab, kita akan berdiskusi bersama-sama mengenai isi dari cerita yang tadi. Anak-anak, tadi kalian sudah mengisi soal yang telah Ibu berikan. Sekarang kita bahas bersama-sama ya. Untuk soal yang pertama, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Jawabannya apa coba? Iya, betul. Jawabannya yaitu ular dan tikus. Jadi, cerita tadi menceritakan seekor ular dan seekor tikus. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Bagaimana kecerdikan si tikus? Jawabannya apa coba? Iya, betul. Jadi, kecerdasan si tikus yaitu ketika ular hendak memangsanya, tikus berkata, kalau misalkan di gurun pasir ini mereka hanya berdua saja. Jadi, jika ular memangsa tikus, maka ular tidak akan ada temannya, dia akan sendiri. Akhirnya, tikus pun dapat mempengaruhi ular, sehingga ular tidak jadi memangsa tikus. Pertanyaan yang ketiga, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Jawabannya apa coba? Iya, betul. Karena ular dan tikus hidup bersama karena ular takut jika tidak mempunyai teman untuk mencari makan, sehingga ia pun tidak jadi memangsa tikus. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Coba Ibu mau tanya, tadi kita sudah belajar apa aja? Belajar dongeng, betul. Terus fabel, apalagi? Ada unsur-unsur dongeng, apalagi? Dan telah mendengarkan sebuah cerita atau dongeng. Coba kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita yang telah tadi Ibu ceritakan? Iya, betul. Kita bisa mengambil pelajaran bahwa kecerdasan yang kita punya, kecerdikan yang kita punya, ketika kita menggunakannya untuk kebaikan, untuk kebenaran, maka akan menumbuhkan banyak kebaikan. Nah, untuk tugas di rumah, nanti kalian mintalah kepada orang tua kalian untuk menceritakan pengalaman menghargai perbedaan
di lingkungan sekitar ya. Kemudian nanti kalian tulis di buku tulis kalian. Tulislah dengan memperhatikan tanda baca yang baik dan benar. Nah, sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa, selesai. Ibu ucapkan terima kasih, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Selamat bertemu kembali dengan Ibu di pembelajaran selanjutnya. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.